Bitcoin berhasil menembus all-time high-nya. Kira-kira bakal berlanjut sampai berapa kenaikannya? Dan buat teman-teman yang mau serok, bagusnya serok di berapa? Kita bakal bahas tuntas di video ini, so pastikan kalian nonton sampai selesai. Bitcoin berhasil naik sampai hampir 100 ribu dolar di November 2024. Bahkan ini lebih cepat ya dibanding prediksi para analis yang kebanyakan memprediksi bakal naik sampai 100 ribu nih di 2025. So pastinya congrats buat teman-teman, terutama yang udah mantauin channel ini terus, karena kalau kalian lihat video yang ini dan video yang ini ada tanggalnya ya, dimana waktu itu gue bahas analisa tentang Bitcoin, dan waktu itu gue menyarankan untuk buy karena waktu itu masih murah ya, harganya masih di bawah 30 ribu. So kalau sekarang di 90 ribu aja, artinya teman-teman sudah cuan 3 kali lipat. Pastinya congrats ya. Dan pasti buat teman-teman yang belum subscribe dan follow Instagramnya Diskusi Investasi, boleh ya di subscribe dan follow dulu supaya nggak ketinggalan kalau ada pembahasan instrumen investasi yang menarik, supaya teman-teman bisa masuk duluan dan cuan lebih banyak. Oke, sekarang kita bakal mulai pembahasannya. Kenapa Bitcoin bisa sampai ke hampir 100 ribu lebih awal di November 2024. Let's go. Oke, FYI buat teman-teman yang belum tahu, di 2024 ini ada sebuah event yang penting banget di Bitcoin, yaitu BTC Halving. Ini terjadi setiap 4 tahun sekali, di mana reward para miner Bitcoin akan berkurang setengah setiap 4 tahun sekali. Nah pastinya kalau para miner ini lebih susah ya untuk menambang Bitcoin, rewardnya lebih sedikit, apa yang akan terjadi? Ya, hukum supply demand, di mana supply-nya menjadi lebih terbatas, sedangkan demand-nya, permintaannya terus meningkat. Ini yang menyebabkan harga Bitcoin naik. Nah, berdasarkan data historical, setiap kali terjadi Bitcoin halving, ya teman-teman bisa lihat contoh data di 2020 atau di 2016 ya. Setiap kali Bitcoin halving, pasar kripto itu bullish. Yes, naik dengan sangat kencang. Dan karena itu sudah terprediksi dan orang-orang juga berharap hal yang sama, di tahun 2024 ini agak sedikit berbeda. Ya seperti biasa ya, market selalu berhasil menggocek para retail. Ya, ketika Bitcoin halving, yang terjadi harga BTC-nya malah cenderung sideways dari bulan April sampai November 2024. Tapi seperti biasa ya, pergerakan market itu akan selalu susah ditebak dan cenderung menggocek kita nih, para retail. Ya, Bitcoin malah udah bergerak naik duluan di awal tahun 2024. Ya, pucuknya itu di 70 ribuan sekitar bulan Maret, yang mana itu sebelum halving. Ya, halvingnya itu di bulan April, malah setelah halving nggak terjadi pergerakan yang signifikan ya. Dari bulan April sampai bulan Oktober itu relatively sideways, cenderung turun. Bahkan sempet ya turun ke angka 50 ribuan. Menurut gua pasti nggak sedikit ya teman-teman yang cut loss di bawah situ. Sebenarnya apa sih yang terjadi setelah halving kok pergerakannya malah cenderung sideways? Ya kalau kita mundur dari tahun 2023, sebenarnya harga Bitcoin ini sudah rally dari 20 ribuan sampai ke 70 ribuan. Yang artinya udah 3 kali lipat lebih. So ketika halving, pergerakan harga BTC nggak kemana-mana, itu disebabkan karena sudah price in. Ya artinya market sudah merespon aktivitas halving ini duluan. Ya, buat teman-teman yang beli ketika halving 70 ribu, pastinya mengalami kerugian ya pas turun ke 50 ribuan, karena pasti udah pada happy lagi kan, karena Bitcoinnya udah berhasil rebound naik nembus all time high-nya. Bahkan teman-teman yang beli di pucuk 70 ribuan sekarang udah cuan juga, karena sekarang udah di 90 ribuan ya harga Bitcoinnya. Nah kalau kita lihat ya, momen kenaikan Bitcoin di November 2024 ini ada sentimen halving, yes ada menurut gua. Tapi yang lebih jadi gongnya adalah kemenangan Donald Trump di pemilu US 2024. Yes, karena ini inline dan pas banget ya, waktu hari Donald Trump diumumkan leading ya dari lawannya, dari Kamala, itu pasar kripto langsung bergejolak, cenderung naik. Dan naik terus ya sampai saat video ini dibuat. Kenapa? Ya karena kita sama-sama tahu Donald Trump ini adalah salah satu figur penting di US yang cukup pro terhadap Bitcoin dan cryptocurrency. Nggak heran ya setelah dia menang, dia melantik Elon Musk yang kita semua sama-sama tahu ya, bosnya Tesla yang juga pro banget sama kripto. Bahkan dia sempat memperbolehkan pembelian Tesla pakai Dogecoin.
Ya segitu kriptoholiknya mereka berdua ini, dan ini direspon pasar baik ya, melihat kalau misalkan pemerintahnya sudah oke, sudah pro sama Bitcoin, maka akan semakin banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan para crypto holders. Jadi itu ya faktor yang pertama. Lalu yang kedua adalah BTC ETF. Ya, gue yakin teman-teman pasti udah sering banget ya dengar istilah ini. Tapi gue mau kasih tahu kenapa Bitcoin ETF ini jadi penting banget untuk kenaikan harga Bitcoin yang lebih sustain. Jadi nggak cuma satu kali swing naik kencang habis itu turun, nggak. Ya setelah Bitcoin ETF ini bakal lebih sustain, pelan-pelan naiknya tapi tetap solid, bisa bertahan di atas. Mungkin nggak cuma ke 100.000 aja targetnya menurut gua, seandainya Bitcoin ETF ini terus berlangsung, peminatnya semakin banyak, nggak menutup kemungkinan BTC ini bisa ke 200.000 atau bahkan $1 juta. Jadi selama ini sebelum Bitcoin ETF ini diumumkan dan diregulasi, Bitcoin itu ada di area yang abu-abu ya, secara regulasi masih ngambang, secara usage-nya masih 50-50 bisa dipakai atau enggak, keamanannya masih dipertanyakan, legalitasnya juga masih belum diakui, dan lain-lain. Pokoknya ini bener-bener gray area. Jadi selama ini yang invest uangnya masuk ke Bitcoin itu kebanyakan adalah retail kecil ya, pastinya dengan uang yang relatively terbatas. Nah setelah ada gong Bitcoin ETF ini, para investor besar, big fund, smart money yang dana kelolaannya triliunan dolar, jadi bisa masuk untuk invest ke Bitcoin. Ya sekarang kalian bayangin aja seberapa besar dana yang dimiliki oleh Vanguard, BlackRock, dan lain-lain ya. Anggaplah mereka punya triliunan dolar yang mau diinvestasikan, terus misalkan ada sedikit aja porsi dari uang itu masuk ke Bitcoin, bayangin seberapa besar buying power tambahan yang akan masuk pelan-pelan ke Bitcoin. Kalau tadi di poin pertama kita udah bahas supply-nya berkurang ya, Bitcoin halving itu supply jadi lebih terbatas, sedangkan ditimpuk lagi dengan demand yang semakin besar. Jadi bukan hanya demand dari retail, tapi juga ada demand dari institution yang punya dana jauh lebih gede dibanding retail. Sekarang mereka mau beli Bitcoin. Ya nggak cuma institusi, bahkan negara-negara pun kayak Ukraina itu udah mulai ya menyimpan aset negara mereka dalam bentuk Bitcoin. Nah sekarang institusi besar kayak yang tadi dan juga negara-negara yang mungkin dana kelolaannya mau masuk ke Bitcoin itu gede banget, pasti ribet dong ya kalau misalkan harus buka exchange satu-satu, ingetin passwordnya, pakai email siapa gitu ya. Nah karena keribetan itu, maka diciptakanlah solusi Bitcoin ETF. Nah dengan adanya Bitcoin ETF itu, mereka tinggal beli ETF-nya aja, jadi lebih simpel. Karena dengan membeli ETF itu, mereka sudah membeli Bitcoin. Gue nggak bakal jelasin terlalu detail karena mungkin bakalan pusing banget ya. Teman-teman tinggal search aja ya, Google aja iShares Bitcoin Trust atau iBit dari BlackRock. Jadi tinggal baca-baca aja, nanti ada ya penjelasan yang lebih lengkapnya. Jadi intinya sekarang itu big fund, smart money, negara bisa invest di Bitcoin. Ini kalian bisa lihat datanya di sini, beberapa perusahaan besar, institusi, bahkan negara mulai punya aset Bitcoin. Yap, mungkin itu ya dua katalis utama yang bikin harga Bitcoin bisa melambung sampai ke 90.000. Terus sekarang pasti muncul pertanyaan, bro sekarang harga BTC udah kemahalan dong, gimana nih buat kita-kita yang baru mau entry? Oke, kalau gitu sekarang kita bakal langsung aja ya masuk ke chart, kita bahas proyeksinya kira-kira menurut gua berapa target kenaikan Bitcoin, dan kalau misalkan terjadi koreksi enaknya antri di berapa nih untuk buy on weakness. Oh ya, buat teman-teman yang mau belajar gimana gua menganalisa secara teknikal, teman-teman bisa masuk ke playlist diskusi investasi, cari aja playlist yang namanya belajar analisa teknikal. Karena di situ gua bahas lengkap banget, semoga itu bisa jadi pegangan teman-teman untuk belajar trading secara mandiri. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya. Oke, sekarang di sini kalian udah lihat ya chartnya. Di sini gua pakai time frame daily karena kayak tadi yang gua bahas konsepnya adalah investasi mungkin prediksi gua sampai tahun 2025. Jadi menurut gua yang paling cocok adalah candle daily. Dan buat teman-teman ya yang udah nonton episode belajar analisa teknikal sebelumnya, pasti udah ngerti nih gambaran ini. Kenapa waktu itu gua gambar pola ini turun, terus ada pola ini di bawah, terus boom, naik ke atas ya. Oke, kita langsung lanjut aja bahas analisa yang terkini. Yang sebelumnya udah ya kalian nonton di video sebelumnya aja. Dan di sini ya kalian bisa lihat kalau
Bitcoin itu sudah naik nge-swing dari harga 26.000 yang ada di sini ya, pertengahan 2023, swing naik sampai ke 70.000 di pertengahan atau awal 2024. Di sini gue bakal gambar tanda panah yang menunjukkan bahwa ini adalah swing low-nya dan ini adalah swing high-nya. Oke, gue tulisin deh ya, ini swing low. Oke, terus di atas sini, ya, oke, di atas ini adalah swing high. Oke. Nah, dari swing low dan swing high ini, gua paling suka pakai analisa apa? Fibonacci. Oke. Di sini. Ya, tampilinnya pakai yang di sini. Tarik dari sini, tarik ke bawah ke swing low. Boom. Apa yang bisa kita analisa di sini? Iya, betul. Ya, ketika swing low dan swing high udah kita tarik dan dia mulai terjadi konsolidasi sideways di sini, kita bisa gambarin apa? Resisten. Resistennya di atas ini, supportnya di mana? Supportnya di bawah sini. Ya, sempat konsolidasi tektokan ya, naik ke atas ke resisten, turun lagi ke bawah ya ke support, naik lagi ke resisten, turun lagi ke support, tektokan beberapa kali, mungkin 4 sampai 5 kali. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai sideways dan kita bisa manfaatkan untuk trading ya, tektokan atas bawah begini. Oke, terus apa yang terjadi di konsolidasi ini ya, kayak yang udah gue bahas ya di waktu video gue bahas Fibonacci, ketika ya dia konsolidasi, area entry yang pas untuk nawar di mana? Iya, betul, di Fibonacci 618 yang adalah 50.000 di sini, 55.000 ya. Terus antrian selanjutnya di sini 49.000 di Fibonacci 0,5. Oke, terus antrian selanjutnya paling murah ya, terdiskon yang kita bisa dapat di 0,382 yang ada di bawah sini. Oke, seandainya dia mantul di area ini, 3 kotak oranye ini, 618, 0,5, dan 382, maka dia berpotensi lanjut naik, ya, konsolidasi yang sehat. Dan benar apa yang terjadi setelah swing high, konsolidasi terbentuk ya, mantul di 55.000 2 kali di sini, terus sempat turun ke 49.000 di sini dan mantul sekali lagi ke 55.000. Yang artinya kita sudah melakukan 3 kali pembelian berhasil di sini dan 1 kali di 50.000. Yang artinya kalau teman-teman ngikutin analisa gua ya, ketika sampai ke 70.000 teman-teman bakal punya barang di sini ya, 50 sampai 55.000. Ya, artinya trade sekarang. Dan apa yang terjadi? Dia breakout resisten di sini ya di 66.000 dan twing naik ke atas. Oke, berdasarkan analisa Fibonacci ya, target selanjutnya ada di berapa? Target selanjutnya akan kena di sini. Boom, 104.000 yang adalah Fibonacci extension ya, 1,618. So, kalau teman-teman nanya target terdekat Bitcoin menurut analisa gue ke berapa? Ke 104.000. Oke, catat tuh ya. Yang kemungkinan menurut gue akan tercapai di pertengahan atau awal 2025. Ya. Oke, seandainya sekarang belum punya barang, mau entry di berapa? Pasti itu pertanyaannya kan? Oke, fine, gue bakal jelasin. Ya, menurut gue, ini gue hapus dulu ya, targetnya udah 104.000 ya. Ini gue hapus dulu. Ya, menurut gue, target untuk antrian ya seandainya terjadi koreksi, yang pertama adalah ketika dia nutup gap di 79 sampai 76.000. Oke, itu antrian yang pertama. Ya. Terus antrian kedua di berapa? Menurut gua antrian kedua akan boleh kita ngantri di sekitar sini karena ini adalah ya dulunya resisten. Seandainya dia terkoreksi sampai ke sini, ini masih oke. Ya, antrian pertama itu di 79 sampai 76, antrian kedua di 69 sampai 67. Oke. Kenapa begitu? Oke, kita coba lagi ya. Gue bakal tarik Fibonacci lagi seandainya ini adalah swing high dan ini adalah swing low-nya. Ya, di sini swing low, di sini swing high. Nih ya, gue geser ya. Ini swing low yang baru, ini swing high yang baru seandainya dia koreksi. Nah, teman-teman bisa lihat area entry gue itu pas banget ada di 618 ya, 618 yang di sini
sampai 0,382. Yang artinya seandainya nih dia nggak langsung lanjut naik nih, dia terkoreksi dulu. Anggaplah di sini ya pucuknya swing high-nya ya. Terus dia ke sini. Boleh. Ya ini malah area yang bagus untuk entry. Ya karena masih di 318 sampai 382, maka dia berpotensi lanjut naik lagi sampai kemana? Sampai ke target kita tadi di 104.000. Oke? Ini targetnya ya. Area buy on weakness-nya di 76, 77, 78, 79. Oke. Ya, terus untuk antrian selanjutnya yang porsi lebih gede 66 sampai 67. Oke, itu dia ya. Nah, seandainya nih dia masih bakalan sideways di atas, ya kita pakai time frame 15 menit, ya teman-teman bisa ngelakuin apa? Teman-teman boleh trading, ya jangan sampai ngantri nunggu di bawah, boleh. Tapi kan sekarang di sini dia lagi tektokan nih ya, bikin channeling nih, bikin kayak begini nih, tuh, ya. Terus di sini dia bikin apa? Tuh. Nah teman-teman pasti udah tahu nih ini bikin apa ya namanya ya. Nonton aja video sebelumnya, oke? Tektokan aja di sini, resisten. Sell, sini buy, tektokan lagi, sell, buy, terus tektokan terus. Nah tinggal nanti teman-teman tunggu momentumnya, apakah dia akan breakout ke atas ini, atau teman-teman ketika nanti dia breakdown garis yang bawah, teman-teman udah harus siap antrian di bawah. Tapi kalau mau short term trade, ya teman-teman sell di sini, teman-teman short di sini, ya short ya untuk tradingan ya, sambil nunggu dia ke sini nutup gap, buy di sini untuk spot untuk investasi, ya. Teman-teman boleh catat nih angka-angkanya ya, mundurin aja kalau perlu video ini, dikasih note, dikasih alert supaya ntar ada notif seandainya dia menyentuh area penting yang tadi gitu ya, untuk proyeksi harga Bitcoin menurut gua baik itu ke atas atau untuk buy on weakness di bawah. Oke, sekarang udah tahu ya kira-kira kalau misalkan antri Bitcoin tuh gua bakal antri di berapa. Nah, sambil nungguin nyampe ke area sana untuk buy on weakness, ya teman-teman bisa tradingan dulu aja di Bitcoin karena mumpung pergerakan harganya lagi sideways di atas. Ini enak banget ya buat tektok, seandainya di atas ya tinggal di short karena bakal turun. Terus seandainya udah di support ya tinggal di long aja, naik ke atas itu lumayan banget profitnya. Nah untuk trading Bitcoin gua pakai Okta ya, karena selain ada Bitcoin di Okta ini kalian juga bisa trading altcoin ya, kayak XRP, BNB, Ethereum dan lain-lain. Terus buat teman-teman yang mau cobain trading instrumen lain kayak gold, forex, Nasdaq, ini ada juga ya di sini karena total ada lebih dari 300 aset yang bisa kalian tradingkan. So kalian bisa langsung aja daftar dan download Okta. Linknya gue taruh di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Dan jangan lupa pas top up masukin kode promo belajar 2024 untuk dapetin bonus top up 100%. Jadi kalau teman-teman top up $200, kalian bisa pakai tradingan $400. Mantap banget kan? Dan pastinya trading kalian pakai saldo bonus ini bisa ditarik juga. Udah pokoknya langsung aja gas. Dan untuk teman-teman yang nungguin pembahasan altcoin akan gue bikin di video selanjutnya. So pastiin kalian subscribe dan pantengin terus channel Diskusi Investasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.